Puji nama Tuhan, selamat sore. Shalom teman-temanku, shalom. Shalom. Shalom Cornerstone. Shalom. Kita hadir di tempat ini pada sore malam hari ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita percaya bahwa kita kalau mau hadir di tempat Tuhan, kita sama-sama membuka hati kita. Kita percaya Tuhan hadir di sini, melawat setiap kita dan memberkati setiap kita. Yang percaya katakan amin teman-temanku. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah Cornerstone pada sore malam hari ini, kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang sangat indah pada sore malam hari ini. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di ibadah Cornerstone sore malam hari ini, Bapa. Dengan setiap permasalahan kami, Tuhan, tapi kami mau hadir di tempat ini, menaruh semuanya itu dalam kaki-Mu, dan kami hanya ingin menyembah-Mu, karena kami yakin dan percaya setiap kegiatan, setiap masalah, setiap cobaan yang kami alami itu semua baik untuk setiap kami, Tuhan. Kami buka setiap hati kami, Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, Dalam rencana-Mu, Tuhan. rencana indah, Tuhan, Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari hati kita, teman-temanku, kita nyanyikan sekali lagi. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan sekali lagi, dari semula
Damai semula kami percayakan rencanamu Tuhan. dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan amin bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. apa yang telah Kau perbuat Di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik Tuhan. apa yang telah Kau perbuat Di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sambil mengangkat kedua tangan kita katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Jadikan ku berarti Tuhan. Ku percaya
datang di tempat ini bukan hanya untuk sebuah rutinitas. Mungkin banyak masalah di depan kita, teman-temanku. Atau mungkin kita nggak tahu ke depan akan ada masalah apa. Kita nggak akan pernah tahu rencana Tuhan. Mungkin rencana Tuhan tidak seperti yang kita inginkan. Mungkin rencana Tuhan akan menyakitkan bagi setiap kita. Tapi di lagu ini kita diingatkan bahwa setiap rancangan Tuhan, setiap hari Dia akan selalu menyertai setiap kita, teman-temanku. Dia tidak akan pernah melepaskan engkau dan saya. Dia sangat baik, Dia sungguh baik, Dia teramat baik. Apapun keadaan kita pada sore malam hari ini, kita mau sama-sama mengatakan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Siapa yang setuju dengan saya? Sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, teman-temanku. Perlahan-lahan sekali lagi kita menyembah Dia. Katakan, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Allahku. Di dalam setiap tindakan-Mu, di dalam setiap rencana-Mu, kami percayakan ada kebaikan bagi setiap kami, Bapa. Oh, kami percaya setiap rancangan-Mu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu bukan sebuah rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu sore malam hari ini Bapa, kami mau berkata bahwa Engkau baik. Engkau baik untuk selama-lamanya. Bahkan terus selama-lamanya kami mengatakan Engkau baik, Bapa. Engkau baik selamanya. Engkau baik. Ku mau berserah, ku mau percaya padamu, oh Tuhan Yesus. Walau ku tak bisa melihat rancangan-Mu, tapi ku percaya rancangan-Mu indah, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan selamanya. Kami bersorak Tuhan, kami mau nyatakan Engkau baik Betapa hebat Engkau Tuhan, betapa baik Engkau Tuhan, betapa luar biasanya Engkau Yesus. Kami akan terus berkata Engkau baik, Engkau Allah yang sangat luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. You are so good, Lord. You are a great God. Splendor of the King,
majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great you are, so great. And all will sing how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. God had three in one: Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great
sempurna Tuhan untuk setiap kami. Kau menjanjikan pada kami rancangan damai sejahtera, rancangan penuh sukacita, penuh pengharapan. Sebab itu kami mau berserah Tuhan. Kami mau percaya kepadamu sepenuhnya Tuhan Yesus. Sore hari ini kami mau meninggikan namamu, Allah yang sangat baik, Allah yang begitu baik di dalam hidup setiap kami, Allah yang selalu menepati janji. Kami percaya kepadamu Tuhan. We believe in your greatness, Lord. That's why we worship you. That's why we want to give you praise, Lord. We lift your name up high. Because you are so good, Lord. Yes, you are so good. We want to worship you. We want to give you we believe in you. We trust in you, Lord. You are worthy, Lord. Oh, you are worthy, Lord. We want to give you praise. Hallelujah. Your name is above all other name, O Lord. Mari angkat sembahmu teman-teman yang terbaik, angkat syukurmu, angkat pujianmu untuk Tuhan. Kita katakan, Kaulah yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, punyalah seperti Kau, punya Tuhan seperti Engkau, tiada yang sebab tiada Tuhan yang seperti tiada Allah lain Tuhan yang seperti Engkau. Tiada yang sepertimu. Ya Rabbash, angkat sembahmu. Ya Rabbash, we give you all the praise. We give you all the glory, Lord. Hallelujah. Yang Kau yang layak terima setiap sembah kami, setiap pujian kami sore hari ini, Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau dalam hidup setiap kami. Pertolonganmu ajaib, penyertaanmu ajaib, tuntunanmu pada kami itu ajaib. Tidak bisa kami pikirkan Tuhan. Terima kasih.
Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Jemaat sendiri katakan, name above all names, you are Lord. Name above all names, you are worthy, Lord. You are worthy of our praise. When we worship you, my heart will sing how great is our God. Angkat tanganmu teman-teman, katakan. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. This is what we believe, Lord. Your name is above all else. Let's go. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great you are, great. Oh, yes, Lord.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sungguh ajaib di dalam hidup setiap kami. Sekarang kami mau bersuka cita di dalam nama-Mu. Mari teman-teman yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Yang siap menari, berjoget buat Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Kasih sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan. Yang berkaca dan
sudah merasakan kebaikan Tuhan. Yang merasakan boleh lambaikan kedua tanganmu teman-temanku. Kita kasih tos kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus sangat baik. Yang mau bersuka cita karena Tuhan Yesus baik, sama-sama katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Sama-sama kita kecap kebaikan Tuhan teman-temanku, nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lagi katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati Kasih setianya. kasih setia Tuhan. Amin. Kasih setia Sekarang lambaikan tanganmu teman-temanku. bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi Dia mengasihi engkau dan saya selamanya. Dia teramat baik bagi setiap kita teman-temanku. Sore malam hari ini kita mau sama-sama memuji Dia. Lagi katakan kecap dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan. kasih setia Tuhan. Lambaikan kedua tanganmu. Bagimu Tuhan. Rasakan bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang syukur bagimu. Allah yang mengasihiku. Allah yang menghadapku. Kita percaya sore malam hari ini kita sama-sama bersuka cita karena Tuhan. Amin teman-temanku. Sekarang tepuk tangan di atas kepala kita masing-masing yuk. Gerakan tubuhmu. Come on. Sebab Tuhan Yesus teramat baik bagi setiap kita teman-temanku. Sore malam hari ini kita mau sama-sama mengecap kebaikannya. Sekarang angkat kedua tanganmu sambil katakan syukur. Syukur bagimu. Boleh lebih tinggi lagi buat Allah kita. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi teman-temanku. Allah yang mengasihiku. Kami percaya Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Oh syukur bagimu Tuhan. Segala hormat. Allah yang mengasihiku. Allah yang memihak. Sekarang tepuk tangan. Amin. Allah yang mengasihiku. Allah yang memiharaku selamanya. Oh selamanya. Selamanya. Di sini siapa yang masih semangat untuk memuji Tuhan? Lambaikan tangannya tinggi-tinggi dong Cornerstone. Aku mau ajarin kita echo part ya untuk lagu selanjutnya. Echo part. Jadi kalian ikutin aku, oke? Setiap kali ada kata let everything, nanti kalian ulangin ya. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Sekali lagi ya. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Beri suara kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi yuk. Sama-sama tepuk tangan tinggi-tinggi dulu Cornerstone.
lagi beri sorak kemuliaan buat Tuhan kita teman-teman. Amin, amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersuka cita karena Tuhan ada di tempat ini teman-temanku. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan korban yang terbaik. Kita sama-sama satukan hati kita kembali, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah bersuka cita karena kebaikan dan ketulusan-Mu atas setiap kami. Sore malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengambil bagian kami masing-masing. Kami akan memberi berkat kami yang kami sudah dapatkan dari Engkau Bapa. Kami memberi karena kami sangat mengasihi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom Cornerstone. Selagi persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang bisa kalian perhatikan. Untuk teman-teman yang terbiasa cashless, bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tertera pada layar. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mau mengucapkan welcome to Cornerstone. Kami berharap komunitas ini bisa menjadi tempat untuk kalian bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Cornerstone juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ada beberapa divisi pelayanan dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan dan seluruh proses rekrutmennya, kalian bisa menghubungi kontak PIC yang tertera di layar. Selain ibadah Cornerstone setiap hari Sabtu, kita juga ada komunitas kecil, yaitu Bethany Youth Community yang dikenal dengan singkatan BYC. Di sini kita akan belajar firman Tuhan lebih dalam sambil sharing satu dengan yang lain tentang keseharian kita. Untuk informasi jadwal BYC di tiap wilayah, kalian dapat menghubungi tim follow up sepulang ibadah. Jangan lupa kalau setiap hari Sabtu jam 6 sore akan selalu ada ibadah Cornerstone di Hall Bethany Manyar. Buat kalian yang gak mau ketinggalan informasi, juga bisa langsung follow kita di Instagram @IamCornerstones dan subscribe di YouTube Cornerstone Bethany. Bagi teman-teman yang rindu dibaptis atau mau mengambil akte baptis, bisa menuju meja di dekat pintu keluar sepulang ibadah. Demikianlah pengumuman hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Cornerstone, Impactful Generation.
Puji nama Tuhan. Tiba saatnya sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau sekali lagi untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita mau masuk ke dalam penyembahan kita. Yes, Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Mari sama-sama kita mau ulangi pujian ini dari awal. Sama-sama katakan. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hati kami teguh Tuhan, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Katakan, karya-Mu sempurna, dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan
Tuhan, sungguh kami bersyukur bahwa kami bisa berkumpul pada hari ini. Kami bisa bersama dengan kawan-kawan kami bisa menyembah-Mu. Engkau telah pimpin ibadah ini dari awal hingga sampai pada saat ini. Dan Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk, kita akan mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa agar apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, yang datang untuk mendengarkan firman-Mu. Berilah mereka hati yang lembut, pikiran yang lembut untuk menerima apapun yang Engkau ingin sampaikan kepada mereka Tuhan. Biarlah benih yang Engkau tabur pada setiap diri kita dapat berbuah dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan, kami serahkan waktu firman ini di dalam tangan-Mu. Mari sama-sama kita bersama berkata, amin. Shalom. Shalom, mari silakan duduk. Ya, enggak kerasa kita sudah masuk ke minggu keempat di bulan Oktober ini. Itu berarti kalau kita memiliki tema bulanan di bulan Oktober ini itu tentang komunikasi, berarti kita sudah masuk ke minggu yang terakhir. Sudah 3 minggu teman-teman di Cornerstone, mereka sudah membagikan banyak insight, banyak sharing mengenai informasi antara sesama manusia, maupun itu juga sharing tentang berkomunikasi antara manusia dengan Tuhan. Dan aku yakin itu memberkati masing-masing dari kita, karena aku pun juga merasa sangat terberkati dengan sharing-sharing mereka. Ya, hari ini aku juga ingin sharing tentang seseorang tokoh di Perjanjian Lama. Ya, namanya Elia. Ia adalah Nabi Elia. Ia adalah seorang nabi yang memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dan memiliki interaksi yang menurutku cukup unik dengan Tuhan, yang mungkin berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ya, tapi sebelum kita masuk ke dalam ayat yang hari ini aku ingin sampaikan, sedikit history lesson aja. Aku ingin teman-teman juga mengenal sedikit ya keadaan apa yang dialami Elia pada saat itu. Konteksnya seperti apa sih? Gitu. Di saat Elia dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi, bangsa Israel itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Ahab. Raja Ahab, mungkin teman-teman kalau sudah pernah baca, dia bukanlah raja yang dianggap sebagai raja yang baik sebenarnya. Mungkin salah satu raja yang terburuk, karena ia melanggar salah satu perintah Tuhan yang paling penting, yaitu untuk tidak menyembah berhala. Namun Ahab pada saat itu ia menikah pada seorang wanita. Ia menikah dengan seorang wanita bernama Isabel. Dan Isabel bukanlah penyembah Yahweh, bukan penyembah Tuhan, tapi ia adalah penyembah Dewa Baal. Dan karena influence, karena apa bahasa Indonesianya influence ya, karena pengaruhnya Isabel kepada suaminya, kepada Raja Ahab, Raja Ahab pun juga ikut menyembah berhala. Tidak hanya itu, bangsa Israel pun ingin diubah. Ya, Raja Ahab dan Isabel ingin membalikan orang-orang Israel yang dulunya menyembah Yahweh, mereka ingin dibuat untuk menyembah Baal. Tidak hanya itu, nabi-nabi Yahweh, nabi-nabi Tuhan pada saat itu mereka ditangkap, ada dari mereka yang dibunuh. Dan tidak hanya itu juga, Isabel juga memiliki satu tim yang begitu besar. Mereka adalah nabi-nabi Baal. Tugas mereka yaitu untuk menyebarkan tentang Baalisme pada saat itu. Dan Nabi Elia, ia dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa, ia dipanggil oleh Tuhan untuk menegur Raja Ahab dan orang-orang Israel pada saat itu. Elia melakukan banyak mujizat, banyak peringatan-peringatan yang diberikan kepada Raja Ahab. Misalnya, Elia sempat memberhentikan hujan untuk selama 3,5 tahun. Hingga pada akhirnya juga, Elia juga pernah menantang 450 nabi Baal
pada saat itu. Ia sendirian melawan 450 Nabi Baal untuk duel. Di Gunung Karmel, Nabi-Nabi Baal dan Elia diberikan 2 ekor lembu. Lembu tersebut dipotong dan disiapkan di kayu pembakaran masing-masing. Satu mungkin milik Elia dan satu milik Nabi-Nabi Baal. Mungkin kalau gambarannya kayak sekarang mungkin kayak barbecue pit gitu mungkin ya. Mungkin satu ada di PAW sana dan satu ada di choir sana gitu. Tapi barbecue pit tersebut, api-api pembakaran tersebut itu nggak dinyalakan. Karena salah satu syarat kemenangan, satu syarat kemenangannya adalah mereka harus memanggil nama Tuhan mereka masing-masing. Dan siapapun yang berhasil untuk mendatangkan api dari langit dan membakar korban persembahan mereka, maka Tuhan itulah yang benar. Dan secara singkat saja, ceritanya para Nabi Baal tersebut, mereka menari-nari, mereka berteriak-teriak, mereka melukai tubuh mereka sendiri, mereka memanggil-manggil nama Baal, namun api itu pun juga nggak kunjung jatuh, nggak turun. Tapi saat Elia memanggil nama Tuhan, api itu turun dan menghabiskan korban persembahan tersebut hingga sampai habis. Sesudah kejadian tersebut, semua orang yang melihat kuasa Tuhan pada saat itu, Elia memerintahkan mereka untuk menangkap para nabi-nabi Baal tersebut, lalu dibawanyalah ke sungai Kison, dan nabi Baal tersebut dibunuh. 450 nabi tersebut dibunuh. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Raja Ahab yang melihat kisah tersebut, ia lapor kepada istrinya Isabel, bahwa Elia telah membunuh para nabi-nabi tersebut. Kita baca aja ya di 1 Raja-Raja pasal ke-19 ayat 1 sampai ayat 4. Di ayat 1, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ini bahasanya sedikit susah ya, mungkin zaman dulu orangnya sedikit bulet ngomongnya ya. Tapi intinya itu gini, Elia yang sudah membunuh para nabi tersebut, maka Isabel ingin balas gitu. Kamu sudah membunuh nabiku, maka aku akan bunuh kamu. Gitu. Intinya seperti itu. Di ayat ketiga, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda itu, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Mungkin kalau kita baca passage tersebut yang pendek tadi ya, mungkin sedikit absurd mungkin ya kalau kita baca. Padahal di pasal ke-18, di pasal sebelum ini, baru aja Elia itu membunuh para nabi tersebut. Dia baru meraih sebuah kemenangan sebenarnya. Dan dia sendiri yang menyaksikan kuasa Tuhan dengan api yang jatuh dari langit itu. Tapi saat ia terancam oleh seorang wanita yang gila ini, saat ia diancam oleh Isabel, ia ketakutan. Tapi sebenarnya mungkin apa yang dirasakan Elia pada saat itu mungkin bukan hanya takut. Gitu. Elia adalah nabi yang sudah dipakai Tuhan begitu lamanya. Ia menyaksikan begitu banyak masalah, ia melakukan begitu banyak mujizat. Ia melakukan satu mujizat, ia ditemukan dengan satu masalah. Ia melakukan suatu mujizat lagi, ia ditemukan dengan masalah. Dan itu berkali-kali terjadinya. Hingga saat akhirnya di Gunung Karmel pun ia melakukan sebuah mujizat, tetapi ia menemukan sebuah oposisi seperti ini lagi gitu.
Mungkin ancaman Isabel itu nggak begitu besar. Ancaman kematian itu sudah dihadapi Elia berkali-kali mungkin. Gitu. Tetapi karena begitu banyaknya masalah, satu masalah kecil demi satu masalah kecil demi satu masalah kecil lagi, itu menumpuk di dalam Elia. Mungkin ada perasaan yang campur aduk gitu, antara takut, antara frustasi. Mungkin apa yang dia harapkan pada saat itu setelah kejadian di Gunung Karmel adalah kemenangan yang mutlak. Seharusnya bangsa Israel semua berbalik kepada Tuhan dan selesai, pekerjaannya sudah. Tapi itu enggak terjadi gitu. Apa yang terjadi? Malah ia mendapatkan ancaman. Jika seorang nabi yang begitu hebat, nabi yang begitu dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa, dia pun bisa mengalami semacam frustasi, dia bisa mengalami intimidasi, dia bisa mengalami, dia bisa menjadi seorang yang pesimis gitu. Apalagi kita pun juga bisa mengalami hal yang sama. Atau mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama. Mungkin di saat kita sekolah, kita berusaha menjadi murid yang sangat baik, kita belajar dengan sangat giat. Tapi kita tetap ditemukan dengan guru yang mungkin kurang fair. Atau mungkin kita berusaha menjadi sahabat yang baik, kita ditemukan dengan bully. Atau di saat kita bekerja, mungkin kita berusaha untuk melakukan hal sebaik mungkin, kita berusaha perform, kita berusaha jujur, tapi kita pun juga ditemukan dengan mungkin atasan yang kurang baik, mungkin teman-teman yang menusuk saudara dari belakang. Dan tentu saja mungkin teman-teman boleh tanya, bagi teman-teman yang pelayanan di sini, di pelayanan pun kita juga nggak bebas dari itu, ya kan? Kita semua tahu bahwa gereja kita pun juga nggak pernah lepas dari yang namanya masalah. Mungkin kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi tetap aja ada masalah. Sama halnya seperti Elia yang bisa merasakan frustasi, sama yang seperti Elia yang bisa menjadi seorang yang pesimis. Kita pun juga bisa merasakan hal yang sama. Kita juga bisa menjadi orang pesimis yang sama seperti Elia. Tetapi itu menunjukkan bahwa betapa kita perlunya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Karena kita menyadari bahwa kita tidak dapat melakukan segala hal dengan kekuatan kita gampang untuk terkecoh, kita gampang untuk untuk merasa terserang, kita mudah untuk menjadi seorang yang pesimis. Itu pentingnya bagi kita untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dan di saat yang sama di saat Elia frustasi, di saat Elia menjadi orang yang pesimis, di saat dia yang depresi seperti ini, Tuhan pun tahu bahwa Elia juga membutuhkan, Elia juga butuh untuk berbicara dengannya. Tuhan tahu kalau Elia harus mendengarkan suara Tuhan. Maka apa yang dilakukan Tuhan? Ia membawa Elia ke tempat yang begitu spesial. Ia dibawa ke atas Gunung Horeb. Mungkin teman-teman yang sudah baca tentang Gunung Horeb itu dan Gunung Sinai itu sama sebenarnya. Dan kalau teman-teman ingat tentang kisah Musa pertama dipanggil Tuhan untuk melayaninya, untuk membebaskan orang-orang Israel. Itu juga di Gunung Horeb. Di salah satu gua, Musa melihat semak duri yang terbakar. Itu ada di gua di Gunung Horeb. Sama juga 10 perintah Allah juga diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Yang sama di gunung itu. Lalu ada sebuah interaksi antara Tuhan dengan Elia di gunung tersebut. Mari kita baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai ke 10. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Apakah yang kamu lakukan di sini, Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan.
Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin membunuhku. Kelihatan sekali ya, perasaan Elia yang begitu frustasi mungkin ya. Dia sudah merasa lelah, dia sudah merasa capek. Hingga apa yang ditanyakan Tuhan sama apa jawabannya itu sedikit gak nyambung kan. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia malah curhat hal yang berbeda. Tetapi di saat yang seperti ini, di saat Elia yang begitu frustasi, di saat Elia yang begitu pesimis, di saat ia sangat bersedih, Tuhan ingin mengajarkan sesuatu kepada Elia. Lalu kita lihat di ayat ke-11 sampai ke-14. Lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, maksudnya Tuhan akan lewat. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Pertanyaan yang sama persis. Jawab Elia juga sama persis. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin menyabut nyawaku. Jawabnya sama persis. Kira-kira apa yang ingin diajarkan Tuhan sih kepada Elia pada saat itu? Mungkin Tuhan ingin mengajarkan kepada Elia bahwa apa yang Tuhan kerjakan tidak harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tuhan bisa saja bekerja dengan begitu besar melalui gempa. Mungkin teman-teman kalau ingat kisah Paulus di Perjanjian Baru, saat Paulus dan Silas ditangkap, ia dimasukkan ke penjara, pintu penjara itu terbuka karena gempa. Atau mungkin teman-teman yang ingat di buku Daniel tentang Sadra, Mesah, dan Abednego, mereka dimasukkan ke dalam dapur api, ya dimasukkan ke dalam dapur api oleh Nebukadnezar, tapi Nebukadnezar melihat, oh ternyata mereka nggak kebakar. Bahkan ada sosok keempat di situ yang menyerupai seperti anak dewa. Tuhan bisa bekerja melalui hal-hal yang besar. Tetapi mungkin ia ingin mengajarkan Elia bahwa ia nggak harus selalu bekerja seperti itu. Di saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita akan mendapatkan sebuah pelajaran sama seperti Elia. Kita akan mendapatkan sebuah perspektif yang baru. Mungkin di masalah-masalah kita, di saat kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah, problem, kita pun mungkin berharap hal yang sama. Tuhan, ayo kerja dong, gimana kok nggak ada hukumannya? Kenapa kok tidak ada mujizat yang terjadi? Mungkin saat kita mau datang untuk berkomunikasi kepada Tuhan, mungkin Tuhan punya satu pesan yang ingin ia sampaikan kepada kita. Mungkin ia ingin berkata bahwa ia dapat bekerja melalui cara yang berbeda. Tetapi sayangnya pelajaran yang diberikan kepada Elia, kelihatannya Elia nggak begitu nangkep. Karena saat Tuhan menanyakan pertanyaan yang sama, jawaban Elia pun juga sama, bukan? Mungkin karena ia begitu stresnya, mungkin karena ia begitu pesimisnya, ia sampai nggak nangkep apa yang ingin dibicarakan, apa yang ingin diajarkan oleh Tuhan. Tetapi di saat itu pun Tuhan juga nggak menyerah. Di saat Elia mengalami sebuah frustasi yang begitu berat, ia menjadi orang yang sangat pesimis, ia melenceng dari panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan kepada Elia adalah untuk melayani dia, bukan?
Tetapi ia di sini, ia berada di Gunung Horeb. Untuk apa? Ya untuk berlari dan bersembunyi. Tuhan tahu akan hal tersebut. Harusnya Elia itu waktu Tuhan menjawab, waktu Tuhan bertanya kepada Elia, kenapa kamu ada di sini Elia? Jawabannya adalah berlari dan bersembunyi. Ia sudah melenceng dari panggilan Tuhan awal pada mulanya. Namun apa yang Tuhan katakan kepada Elia, apa yang Tuhan berikan kepada Elia? Mari kita baca di ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Mungkin sedikit aneh. Kalau kita punya budaya, tren sekarang mungkin ya kalau kita capek dari pekerjaan, kita menemukan banyak masalah. Apa yang kita lakukan kan? Kita pergi, kita healing, kita istirahat. Tapi di sini Tuhan malah memberikan Elia sebuah pekerjaan. Ia diberikan Tuhan sebuah pekerjaan pada saat itu. Intinya untuk apa? Kenapa kok Tuhan mau memberikan Elia sebuah pekerjaan? Agar Elia kembali ke jalan yang benar, kepada jalan yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Di saat Elia berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan akan menyadarkan ia tentang tujuan dan purpose dia yang sebenarnya. Sama seperti kita. Mungkin waktu kita frustasi, mungkin kita sedikit melenceng. Waktu kita menghadapi masalah di sekolah, kita tidak melakukan tugas kita dengan baik. Saat kita bekerja, saat kita menemukan oposisi di pekerjaan, kita tidak melakukan tugas dengan baik. Tetapi saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita akan mengerti tujuan dan purpose kita. Purpose dan tujuan yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita pun dapat mengalami hal yang sama dengan Elia. Tetapi saat kita mau mengizinkan diri kita untuk datang kepada Tuhan, berbicara kepadanya, mungkin Tuhan akan memberikan kita sebuah clarity, sebuah kejernihan di pikiran. Apa yang sesungguhnya harus kita lakukan? Jika kita dipanggil sebagai murid yang baik, kita ya kembali, mari kita menjadi murid yang baik. Misalnya kita dipanggil sebagai pelayan Tuhan yang baik, kita pun juga kembali menjadi pelayan Tuhan yang baik. Dan siapa bilang juga dengan pekerjaan lebih itu kita juga nggak bisa merasa terhibur. Terkadang pekerjaan dan aktivitas yang diberikan kepada kita itu dapat menghibur kita di saat kita mengalami masalah. Aku nggak tahu dengan teman-teman yang lain, aku sih pernah ngalamin kayak gitu. Di waktu aku banyak pikiran, di waktu aku stres, tetapi waktu ada pekerjaan, ada sebuah aktivitas di depanku, waktu aku diberi sebuah kesibukan, aku malah merasa lebih baik kadang. Karena aku akan melupakan hal-hal yang negatif tersebut. Gitu. Aku sering bicara dengan youth pastor kita, dengan Ko Billy. Pekerjaan sebagai youth pastor itu nggak mudah. Aku tahu, kita mungkin sering-sering cerita ya Ko, banyaknya orang-orang yang tidak suka, banyaknya orang-orang yang tidak mendukung. Dan sering kali aku tanya kepada Ko Billy, Ko, gimana? Terus gimana? Gimana tentang si A? Gimana tentang si B? Gimana responnya Ko? Dan Ko Billy pun juga sering menjawab kayak gini, waduh Jos, gak punya waktu aku untuk mikir hal-hal kayak gitu. Karena pekerjaanku banyak. Pekerjaannya banyak. Gak ada waktuku untuk mikir-mikir hal-hal seperti itu gitu. Terkadang pekerjaan yang diberikan kepada Tuhan itu juga dapat menghibur kita. Di saat kita mempunyai banyak pikiran, kita mempunyai banyak masalah. Dengan pekerjaan itu kita dapat lupa. Kita dapat melupakan hal-hal negatif tersebut. Dan itu yang diberikan kepada Elia.
Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh Elia. Dan yang terakhir kita baca di ayat ke-18, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Kalau aku bayangin Tuhan ngomong itu kepada Elia itu mungkin suaranya lemah lembut gitu mungkin ya. Karena apa tujuan ayat tersebut? Ayat tersebut bertujuan untuk memberikan sebuah apa ya istilahnya? Memberikan Elia sebuah rasa damai, memberikan rasa bahwa pekerjaanmu itu enggak sia-sia kok. Apa yang sudah kamu kerjakan itu tidak sia-sia. Tuhan ingin menghibur Elia. Sama halnya di saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, sesungguhnya Tuhan ingin menghibur kita. Apa yang dikatakan kepada Elia, pekerjaanmu itu enggak sia-sia. Kamu enggak sendirian kok. Mungkin kamu merasa sendirian, tapi kamu enggak sendirian kok. Mungkin kamu enggak kelihatan hasilnya buah pekerjaanmu saat ini gitu. Tapi aku sudah menyiapkan hal yang sangat baik di depan. Sama halnya saat kita mengalami masalah di pekerjaan, di masalah di pelayanan. Tuhan pun juga ingin menghibur kita dengan cara yang sama. Mungkin kamu nggak bisa melihat hasil buah dari pelayananmu. Mungkin kamu tidak bisa melihat hasil buah dari pekerjaanmu. Tapi percayalah bahwa aku telah menyiapkan sesuatu yang baik di depan. Dan engkau nggak sendirian. Kita nggak sendirian. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan tahu, Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan juga. Aku mau tutup dengan sebuah undangan bagi teman-teman. Mari, ayo kita mendekatkan diri kepada Tuhan untuk berkomunikasi dengan Dia. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, gimana sih caranya berkomunikasi sama Tuhan? Ya apa sih dengerin suara Tuhan gitu. Mungkin kita enggak punya jawaban yang definite, aku enggak punya jawaban yang pasti. Bagaimana caranya? Tetapi sama seperti saat kita punya teman, misalnya teman kita ada di sebelah kita, mereka sedang berbisik-bisik. Mungkin Tuhan bekerja tidak selalu melalui hal-hal yang besar, mungkin Ia bisa bekerja melalui bisik-bisik yang sangat pelan. Misal teman kita ada di sebelah kita, ia berbisik-bisik, apa yang harus kita lakukan untuk mendengar dia? Kita harus mendekat, bukan? Kita harus mendekatkan telinga kita kepada mulut dia, lalu baru kita bisa mendengar suara Tuhan. Hal yang sama harus kita lakukan di saat kita ingin mendengarkan suara Tuhan. Kita harus secara intensional, kita harus ingin mendengar suara Tuhan. Kita harus mengeluarkan effort juga untuk mendengarkan suara Tuhan. Siapkan waktu yang khusus, siapkan tempat yang khusus. Sama halnya seperti Tuhan membawa Elia kepada Gunung Horeb. Tuhan itu ada di mana-mana ya. Tuhan itu enggak cuma ada di Gunung Horeb atau di tempat-tempat spesial lainnya. Tetapi kalau kita lihat di Alkitab ini, banyak sekali kejadian di mana Tuhan membawa orang ke tempat yang spesial untuk menyampaikan pesannya. Biasakanlah diri bagi kita untuk memberikan waktu yang spesial, menyiapkan tempat yang spesial. Kita duduk, kita berdiam diri, kita menutup telinga kita dari segala suara-suara kebisingan yang ada di dunia ini. Suara-suara yang buruk, suara-suara negatif, ancaman, intimidasi, kabar-kabar buruk. Kita berhenti mendengarkan hal-hal tersebut dan kita secara intensional kita mendengarkan Tuhan.
Dan satu tip bagi teman-teman, di saat kita sudah mendengarkan suara Tuhan, dan saat Tuhan sudah memberikan kita sebuah mandat, Ia sudah memberikan kepada kita sebuah hal yang untuk kita lakukan, mari kita lakukan. Saat Elia diperintah oleh Tuhan untuk mengangkat Elisa, ia pun berdiri dan ia pun melakukan. Tanpa Elia melakukan tersebut, tidak ada Elisa. Mungkin ceritanya menjadi sudah berbeda. Tetapi overall, biasakanlah diri kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Di saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita akan mendapatkan perspektif yang baru. Tuhan rindu untuk mengajarkan kita apapun yang Dia ingin ajarkan. Ia ingin mengubah perspektif kita sama dengan perspektif Dia. Biasakanlah diri untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Karena dengan berkomunikasi dengan Tuhan, kita akan mengerti tujuan hidup kita. Setiap kita diberi tugas. Setiap kita yang hidup ada di bumi ini, dan setiap kita yang mengikut Tuhan, kita memiliki tugas. Tugas yang khusus dari Tuhan. Biasakanlah diri untuk berkomunikasi dengan Tuhan, karena disitulah kita akan mendapat penghiburan. Itu yang dialami Elia, dan aku yakin itu akan dialami oleh kita juga. Tuhan rindu kok untuk kita mendekat kepadanya. Tuhan rindu kok untuk kita berkomunikasi dengannya. Aku ingin tutup dengan satu ayat di Matius 11, ayat ke-28. Mungkin boleh ditampilkan di screen. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang Tuhan rindukan. Mari kita tidak lama-lama, saya undang tim PAW untuk kembali naik, kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah berfirman kepada setiap dari kami. Engkau telah mengingatkan kepada setiap dari kami betapa pentingnya bagi kami untuk selalu berkomunikasi denganmu. Di tengah-tengah dunia yang begitu bising, kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Namun hanya denganmu, kami mampu melewati hidup ini, Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu rindu mendekat denganmu. Ajar kami untuk selalu rindu mendengarkan suaramu. Karena hanya dengan mendengar suaramu lah kami mendapatkan perspektif yang baru. Karena melalui mendengarkan suaramu lah kami mendapatkan clarity, kami mendapatkan kejernihan pikiran. Kami akan mengetahui panggilan kami. Dan karena mendengarkan suaramu lah, kami mendapat penghiburan darimu, Tuhan. Tuhan, hamba-Mu telah berfirman, kami serahkan sisa dari waktu ibadah ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Mari sama-sama yang kita berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagi
Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan dapat menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah disampaikan oleh Ko Joshua Tuhan. Firman ini mengingatkan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami semakin melekat kepadamu. Karena hanya di dalam-Mu Tuhan, kami memperoleh kekuatan yang baru, kami memperoleh penghiburan, kami memperoleh jalan keluar. Ajar kami Tuhan untuk mempraktekkan firman pada malam hari ini, supaya kami semakin intim melekat dengan Engkau. Kami selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ko Joshua Tuhan. Berkati Ko Joshua, apapun yang dikerjakannya Tuhan, Kau buat berhasil. Tambah-tambahkan hikmat lebih lagi Tuhan, untuk memimpin kami, untuk semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pelayan Tuhan yang terlibat pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah ini semuanya menyenangkan hati-Mu. Berkati setiap kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Betani ini Tuhan, supaya melalui gereja ini Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Melalui gereja ini Tuhan, tumbuh generasi-generasi penerus yang semakin mengandalkan Engkau dan membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Engkau Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Aswin Tenusa Putra Tuhan. Berikan hikmat yang selalu baru, biarlah beliau bisa memimpin kami, membawa jemaat-jemaat-Mu semakin mengenal Engkau Tuhan. Berkati juga Kau pilih Tuhan selaku Youth Pastor Cornerstone Tuhan. Bimbing Kau pilih Tuhan supaya Kau pilih bisa memimpin kami semua semakin mengenal Engkau, melayani-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teman-teman angkat kedua tangan. Teman-teman yang terkasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih-Nya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus yang senantiasa menyertai, melindungi, membimbing, dan memberkati kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat, katakan amin. See you next week. God bless you. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
teman-teman. See you next week. And Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku.